poin yang bisa dikumpulkan dan diakumulasikan pada berbagai cabang dan nantinya bisa ditukarkan menjadi potongan harga ataupun hadiah. Pelangganmu juga bisa mempunyai member card sendiri. Wah, sekarang pelanggan Ade selalu repeat order karena apoteknya sudah naik level. Apotek Cek, cek. Oke, suara saya terdengar ya? Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, pebisnis apotek nih di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir kembali ya di kelas sharing pebisnis apotek di episode ke-6 nih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisnisnya makin lancar. Amin. Perkenalkan, saya Apoteker Nadia yang akan membantu jalannya sesi sharing kita pada siang hari ini. Nah, nggak kerasa ya, mulai minggu depan itu kita udah memasuki bulan Ramadan gitu ya. Bagi para pebisnis apotek, bulan Ramadan itu bisa jadi salah satu momentum paling potensial nih. Kenapa? Karena biasanya permintaan obat sama vitamin juga ikut meningkat. Ya nggak sih kalau di apotek-apotek. Nah, produk-produk tertentu juga bisa jadi fast moving ya. Contohnya kayak obat-obat mah atau obat-obat pencernaan. Nah, tapi kalau kita salah strategi, malah bisa bikin stok malah numpuk nih, atau cash flow kita malah keganggu. Nah, makanya di kelas sharing kali ini kita nggak cuma bahas teori aja, tapi kita akan bahas strategi yang lebih aplikatif. Dan tentunya hari ini kita akan belajar nih langsung dari apoteker Syah Akbarul Adha M. Farm, pemilik lebih dari 18 apotek dan sudah menjadi konsultan bisnis apotek yang telah mendampingi puluhan owner apotek di berbagai daerah di Indonesia. Kita sambut bersama aja yuk Kak Syahnya. Halo, Assalamualaikum Kak Syah. Waalaikumsalam, Tenat. Oke, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Udah siap nih ya sharing kita pada hari ini? Insya Allah kita belajar bareng-bareng, Enaknya saling berbagi. betul. Enaknya hari ini kita diskusi bareng-bareng ya. Siapa tahu ada Hmm. ide-ide yang strategi-strategi lah yang bisa kita aplikasikan bareng-bareng gitu ya, Kak ya. Oke. Oke deh, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja materi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Syah. Silakan, Kak. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya jelas, Teh Nadia, jelas ya. Ya, selamat Aman-aman. siang Bapak Ibu semua, apoteker maupun rekan sejawat yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih teman-teman tim dari Apotek Digital masih percaya ya sama kita untuk bisa dikasih ruang untuk saling sharing dan bertukar ilmu gitu ya. Semoga bisa jadi bukan hal yang formalitas untuk Bapak Ibu semua yang hanya teoretikal, tapi juga bisa bermanfaat untuk secara praktikal di Bapak Ibu di apoteknya terutama ya, kurang lebih seperti itu. Ini izin perkenalkan dulu sebelumnya saya Syah gitu ya. Mungkin sudah 3 atau 4 kali kita ya Mbak Nadia, Teh Nadia ya. 4 kali ya, kalau nggak Eh, salah ya. 4 kali kalau nggak kita sudah pertemuan kelima ya berarti ya, atau keempat kalau ini nggak teh keempat, kelima lah. ya, dengan teman-teman apotek digital. Sebelumnya yang sudah pernah gitu, saya izin perkenalan lagi. Nama saya Syah Akbarul Adha. Saya apoteker. Alhamdulillah sudah di bisnis apotek ini sudah lebih dari 7 tahun dari 2018. Saya lulus apoteker itu dari tahun 2017 gitu ya. Apa namanya, saya sebagai owner dari Apotek Baladewa Group itu posisinya ada di Kota Bandung gitu ya. Kemudian juga owner dari Apoteker Group ini sebenarnya konsultan apotek saya yang saya buat baru-baru ini gitu, dalam artian untuk bisa lebih bermanfaat dan punya amal jariah untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman yang butuh apa namanya, teman-teman sharing gitu ya, mentor bisnis, apa butuh bantuan untuk konsultan untuk bikin apotek baru maupun apotek yang sudah berjalan gitu ya, mau dari izin FS kemudian bikin RAB sampai dia manajemennya, Insya Allah kita siap untuk bantu gitu. Saya juga ex direktur utama di Apotek Pharmacare di bagian dari Pharmaclick Group dari tahun 2021 sampai sekarang masih jadi bagian mereka. Alhamdulillah selama 4 sampai 5 tahun ini
sudah dapat 14 apotek di seluruh Indonesia. Seperti itu. Di kurang itu lebih sedikit perkenalannya aja. Jadi kita bisa mulai untuk sharing-sharing. Jadi harapannya hari ini kita lebih untuk ke sharing-sharing ya, nggak hanya saya memberikan teoritikal. Mungkin Bapak Ibu mungkin nanti bosan nih kasih teori terus nih apotek digital gitu ya. Tapi kita lebih harapannya biar bisa lebih sharing-sharing gitu. Untuk yang terjadi di apoteknya, jadi insight untuk teman-teman di apotek digital. Jadi seluruh user apotek digital juga makin growth, juga makin komunitasnya makin terbangun dan kita bisa saling diskusi lebih mengalir ke depannya seperti itu. Jadi lebih semangat dalam menjalankan bisnis apotek Bapak Ibu semuanya di situ ya. Kita materinya terkait cuan maksimal di bulan Ramadan gitu ya. Mungkin di sini sebagian Bapak Ibu kalau kita yang Muslim mungkin ngerasanya alhamdulillah ya seneng ya ntar lagi Ramadan kita bisa ibadah lagi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang di segi pemilik bisnis kadang-kadang takut nih, aduh harus keluar THR lagi gitu ya. Cost-nya bisa lebih banyak nih, operasionalnya jadi seperti apa gitu ya. Tapi tenang Bapak Ibu jangan takut, kita pelan-pelan coba cari solusi karena yang namanya bulan Ramadan itu bulan keberkahan, insya Allah juga nanti ada berkah untuk Bapak Ibu di sana meskipun kita harus ngeluarin THR, kos operasional makin besar dan lain sebagainya, tapi insya Allah keuntungannya kalau Bapak Ibu sudah siap dari awal, insya Allah juga menjadi cuan maksimal di bulan Ramadan seperti itu ya. Nah ini kenapa Ramadan ini jadi salah satu krusial di sepanjang tahun ya, dari awal tahun sampai di akhir tahun, karena biasanya spending habit saat Ramadan itu sangat meningkat gitu ya. Ini meningkatnya juga sangat besar sekali, nggak hanya, sorry ini udah kelihatan belum Mbak? Udah Kak. Udah slide ya, berarti ya Ya, sudah slide ya. udah slide. Oke. Oke. Ya, jadi spending habits-nya itu bisa meningkat sekitar 25 sampai 50% itu spendingnya. Mungkin Bapak Ibu sebagai masyarakat bukan sebagai owner bisnis itu pun juga merasakan ya ketika kita mau Ramadan untuk pulang kampung, untuk apa namanya berbuka puasa, untuk sahur dan lain sebagainya. Mungkin kelihatannya puasa jadi hemat nih, ternyata pas bukanya jadi luar biasa banyak juga nih ya ininya cost-nya gitu ya. Jadi lapar mata dan lain sebagainya. Jadi memang biasanya di bulan Ramadan itu rata-rata spending dari masyarakat itu sangat naik gitu. Bahkan mereka rela untuk ngeluarin tabungan-tabungan yang dikumpulkan selama setahun untuk dikeluarkan di bulan Ramadan untuk persiapan sebelum puasa, setelah puasa, bahkan setelah apa namanya Ramadan di situ. Ini biasanya yang meningkat gitu ya di bulan Ramadan itu makanan dan minuman kayak seperti kebutuhan buka puasa dan sahur yang meningkat, kemudian di persiapan Lebaran itu kayak pakaian, hadiah, dekorasi rumah gitu ya. Kalau untuk tradisi sosial dan zakat gitu ya. Kalau untuk health and personal care-nya juga pola hidup berubah saat puasa gitu ya. Itu semuanya hampir 60% masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanjanya juga secara online sekarang di selama Ramadan ini dari zaman sebelum dari COVID sampai hari ini, sampai tahun ini, sekarang penjualan online lebih lebih meningkat pesat gitu ya, apalagi saat bulan Ramadan. Karena mungkin di Ramadan kita mager nih gitu ya, lemes nih, enaknya sambil nge-scroll online semuanya, jadi semuanya di sana. Jadi eh, apa untuk di Ramadan, Bapak Ibu juga harus meningkatkan penjualan online-nya. Ini Ramadan itu sebenarnya momentum untuk meningkatkan revenue tahunan Bapak Ibu. Ini saya ambil dari beberapa outlet saya gitu ya, yang kami yang sudah kami riset itu biasanya gitu ya di bulan Ramadan itu peningkatan banget untuk revenue tahunan. Bahkan di beberapa outlet saya itu ada 20% revenue satu tahun itu ada di bulan Ramadan gitu. Karena meningkatnya luar biasa gitu, hampir 50% dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa dilihat ya di tahun 2025 di bulan 3 sama di bulan 4 spike-nya luar biasa gitu ya. Di peningkatannya sisanya di standar di bawah rata-rata. Di bawah apa namanya di bawah garis ini. Gitu. Ketika di bulan Ramadan set langsung meningkat gitu. Karena di sana terjadi omsetnya naik hampir kurang lebih di 50%. Kemudian frekuensi transaksinya juga meningkat hampir 60% gitu ya. Kemudian nilai transaksinya atau basket size-nya itu bisa juga naik dari 35 sampai 40%. Gitu. Jadi Ramadan itu menjadi bulan paling menentukan performa setahun kalau Ramadan dimaksimalkan. Jadi annual growth-nya bisa terdongkrak besar. Nah, pertanyaannya gimana sih
gitu ya. Nanti cara naikin omsetnya gitu ya. Di Ramadan kita mau ngapain sih? Saya udah biasa cuma promo-promo. Nah, itu mungkin nanti kita bahas lebih lanjutnya ya, secara theoretical maupun secara aktual di apoteknya. Nah, ini kalau di Ramadan itu kita punya 4 fase di bulan Ramadan. Yang pertama di pre-Ramadan, sebelum Ramadan, ketika di awal Ramadan mungkin di 1 sampai 10 hari pertama, kemudian ada di penghujung Ramadan mungkin di angka 20 sampai hari H Idul Fitri gitu ya, sampai pos Ramadan pas lari Lebaran maupun 1 minggu setelah Lebaran. Itu benar-benar apa momen-momen yang perlu kita maksimalkan, persiapannya juga harus maksimal sehingga kita juga bisa dapat omset yang juga lebih optimal gitu ya. Ini fase Ramadan, fase pre-Ramadannya gitu ya. Momen awal masyarakat itu menyiapkan obat-obatan yang biasanya mereka perlukan selama bulan puasa gitu ya. Seperti contohnya vitamin, suplemen gitu ya. Kayak zinc, vitamin C, vitamin D, suplemen Z, zat besi, multivitamin, dan probiotik dan lain sebagainya. Kemudian juga obat-obat pencernaan nih, kayak misalkan obat MAH, GERD, sembelit, hidrasi tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian juga produk kesehatan, seperti kesehatan mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, ini teoretikalnya memang seperti ini. Cuma nanti kan kita, ini apa yang harus saya stok ya nanti gitu-gitu. Itu kita bahas nanti di belakang saya buka apa namanya teorinya secara umum dan ini berdasarkan riset dari teman-teman apa Halodoc dan teman-teman yang lain gitu ya di bagian health konsultannya itu ya. Jadi ini kurang lebih yang banyak banget peningkatan di eh, terjadi di bulan puasa. Nah, ini pada fase awal Ramadan itu biasanya ada obat-obatan pencernaan gitu ya. Ini keluhannya mah, GERD dan dominasi lambung gitu ya. Karena mungkin untuk di awal masih banyak yang nggak terlalu siap untuk di sana, apalagi untuk lansia-lansia gitu ya, yang memang agak sulit untuk cepat beradaptasi dengan kondisi di awal gitu. Kemudian juga untuk obat pusing nih sudah dampak kelelahan untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak yang banyak bekerja juga, kemudian juga harus apa namanya berpuasa dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali mungkin pusing, vertigo, kemudian kelelahan, pegal-pegal gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi apa namanya eh, peningkatan di bulan Ramadan. Kemudian obat kulit nih. Nah, biasanya awal-awal Ramadan tuh banyak yang apa namanya kulitnya kering misalkan jadi jerawatan atau kebanyakan makan berminyak sehingga lebih jerawatan atau stresnya jadi naik nih karena banyak sekali apa namanya tuntutan di pekerjaan kemudian ditambah dengan waktu makan yang berantakan misalkan seperti itu ya jadi meningkatkan apa namanya produksi minyak ataupun juga stres level di sana yang jadi menyebabkan banyak jerawat, kemudian jadi bekas jerawat, beruntusan, komedo dan lain sebagainya. Ini juga meningkatkan apa namanya kebutuhan dari obat-obatan yang eh, berinteraksi dengan kulit gitu ya, entah itu di make upnya, entah itu nanti di obat penghilang bekas jerawatnya dan lain sebagainya. Nah ini di fase penghujung Ramadan ini biasanya kelelahan akibat perubahan jam tidur ya. Untuk sahur, tarawih yang berkelanjutan, kemudian ditambah potensi kekurangan mikronutriennya gitu kan. Hormon stresnya juga lebih naik nih kayak misalnya udah mau mudik nih ya atau misalkan udah mau lebaran nih biasanya lebih fasenya lebih naik tuh di situ. Nah, kemudian yang pada gilirannya bisa menekan respon imun. Jadi mulai mulai sakit nih kayak radang tenggorokan, obat sembelit, apalagi ditambah misalkan sudah 10 Ramadan terakhir, banyak Bapak Ibu ataupun teman-teman yang mau itikaf di masjid, jadi lebih apa namanya banyak sekali yang eh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kesehatan selama menghujung Ramadan. Nah, ini juga pas pos Ramadan nih gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ketika Ramadan alhamdulillah sudah turun nih gitu. Tapi pas Ramadan, pas Lebaran, aduh naik lagi nggak nih berat badannya? Ada opor, ada rendang, semuanya yang berminyak dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang cheating pakai obat misalkan kayak Orlistat gitu ya yang bisa nyerap minyak jadi bodo amat jojong dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu jadi biasanya after Ramadan itu kita banyak yang masyarakat banyak yang kalap nih untuk makan makanan itu ya di sana jadi itu juga kadang-kadang biasanya lebih banyak di obat diare dan gangguan pencernaan gitu ya kemudian juga pemeriksaan metabolik nih biasanya karena glucose spike kemudian apa namanya
kolesterol yang langsung tiba-tiba drastis gitu ya, semua dimakan. Biasanya kalau Lebaran kurang afdol kalau nggak makan bakso gitu ya. Di pertengahan di zuhur dan lain sebagainya sudah bosen makan opor gitu ya. Jadi kurang lebih kolesterol dan gula darahnya pasti spike banget. Nah, di situ dengan pemeriksaan metabolik itu Bapak Ibu bisa apa namanya meningkatkan daya tarik masyarakat untuk apa namanya konsultasi di apotek maupun belanja obat di apotek gitu. Dan kemudian yang produk diet tadi mungkin salah satunya ya, tapi itu juga harus dengan konsultasi dengan dokter. Tapi biasanya orang-orang juga lebih spontan aja ke apotek dong, beli obat yang untuk ini biar makanya apa namanya nggak terlalu berminyak dan lain sebagainya gitu gitu. Nah itu juga bisa meningkatkan produk-produk omset di apotek. Nah, kemudian strategi penjualannya gimana sih? Nah, ini yang sudah kami lakukan dan biasanya akan kami lakukan juga setiap tahunnya ya, ketika memang di bulan puasa gitu. Yang pertama adalah kalau untuk zaman sekarang, Bapak Ibu gitu ya, mungkin hal yang paling wajib bagi saya atau bagi teman-teman kami yang ada di konsultan apotek ini adalah kalau apotek Bapak Ibu belum aktifasi untuk penjualan online, segera aktifasi penjualan online-nya gitu ya. Banyak sekali platform online sekarang. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, ketika bulan Ramadan gitu ya, sekarang ini banyak banget peningkatannya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan lebih baik saya scrolling-scrolling untuk ngabisin waktu ya, scrolling TikTok, kemudian scrolling apa namanya platform-platform online belanja yang kira-kira agak impulsif itu juga bisa sekali di sana. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengaktifasi online di apoteknya Bapak Ibu, siap-siap ketinggalan apa namanya pesta poranya omset di bulan Ramadan gitu. Karena hampir 60-70% omset apotek online itu atau apotek omset online dari apotek itu meningkat sangat besar gitu ya. Karena mungkin apa namanya masyarakat ya lebih mudah untuk mengakses secara online, mager ke apotik gitu ya, jadi lebih simple, lebih nyantai gitu ya. Kemudian tinggal cekot, dan biasanya untuk dengan cekot-cekot itu dia bisa impulsif tuh. Nah, jadi ketika pembelanjaan yang biasanya cuma mau beli, mungkin saya mau beli tolak angin aja satu box ya, tiba-tiba ngeliat, oh ada Blackmores ya, begitu diskon nih. Nah, kemudian dipencet juga dan sebagainya, sehingga jadi kenaikan di sana. Nah, itu jadi yang pertama adalah aktivasi online-nya. Jadi kalau sudah aktivasi online-nya, yang kedua adalah optimalisasi penjualan online-nya, yaitu dari penggunaan platformnya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Halodoc, kemudian ada Go Apotik, ada apa namanya apotek online, ada Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok Shop dan lain sebagainya, GrabMart, GoMart itu dibuka semuanya, dioptimalisasi, dipelajari bagaimana caranya mereka itu bermain, bukan bermain ya, maksudnya skema skema aplikasinya seperti apa. Jangan lupa diupdate update stoknya, dicek harganya, marginnya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dioptimalisasi. Kalau beberapa platform biasanya di bulan Ramadan ada namanya promo iklan, kemudian ada promo bundling dan sebagainya, itu diikutin aja gitu ya. Meskipun tapi juga harus selektif ya, dalam artian ini kira-kira mana yang worth it untuk digunakan, mana yang kira-kira over budget dan lain sebagainya. Itu juga jangan sembarangan ikut juga, tapi benar-benar Bapak Ibu harus dipelajari sehingga lebih optimal ketika itu berjalan. Nah, kemudian nanti kalau itu semuanya sudah dilaksanakan, penjualan offline-nya juga harus peningkatan pelayannya juga harus dikuatkan juga gitu ya, karena mungkin bisa buka lebih pagi atau tutup lebih malam gitu ya. Buka sebelum apa namanya kalau yang belum 24 jam mungkin bisa lebih pagi di jam 5 atau jam 6 pagi gitu, karena biasanya aktivitas sudah mulai dari jam 3 gitu ya. Sudah jam 3 sudah bangun untuk persiapan sahur biasanya, kemudian sudah sahur untuk karyawan-karyawan biasanya langsung apa namanya kerja gitu di sana. Jadi mungkin di situ yang apoteknya ketika buka lebih pagi mungkin bisa lebih di sana. Nah, itu eh, untuk di awalnya. Kemudian kalau itu semuanya sudah siap, kita juga nanti akan lanjut ke dalam stok agresif atau data driven-nya gitu ya. Kita berdasarkan data driven. Jadi jangan mentang-mentang ini Ramadan saya pasti beli obat apa namanya obat pencernaan ya gitu. Tapi Bapak Ibu belinya produk A padahal kalau produk
A itu kalau misalkan di analisis tahunannya dia hanya Pareto B atau Pareto C, padahal ada obat pencernaan lain yang Pareto A gitu ya. Kemudian itu nggak di stok maksimal dan lain sebagainya. Jadi memang harus berdasarkan data driven eh, apa namanya penjualan Bapak Ibu setahun ke belakang gitu ya ataupun Ramadan tahun lalu. Kita kira diamati tuh dianalisis kira-kira untuk vitamin itu produk apa aja ya yang lagi apa namanya yang Paretonya gitu. Kemudian kira-kira di sini juga nanti yang punya promo di bulan Ramadan dari supplier yang paling besar yang mana ya gitu. Kira-kira bisa dipakai bundling nggak ya gitu. Nah itu semuanya Bapak Ibu harus berdasarkan data driven. Jadi jangan hanya impulsif buying aja gitu ya. Pokoknya Ramadan obat vitaminnya ini gitu ya, mumpung lagi diskon besar. Ternyata itu nggak laku, pasien masyarakat nggak cocok dengan obat itu, jadinya malah numpuk overstock dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus data driven. Kalau sekarang teman-teman di apotek digital bisa kok untuk pakai penggunaan AI ya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang saya bingung nih cara nganalisisnya gitu ya. Seperti apa ya cara nganalisis Paretonya segala macam, saya susah baca data. Di situ sekarang sudah punya apa namanya aplikasi AI-nya di apotek digital, tinggal setting aja promptnya mungkin tolong analisis stok apa namanya rencana pembelanjaan di bulan Ramadan ini ataupun di bulan ini ya gitu. Jadi nanti dia akan memberikan sugesti gitu ya Pareto-Pareto ataupun apa namanya stok-stok yang direkomendasikan untuk dijual gitu berdasarkan database yang Bapak Ibu ada, yang Bapak Ibu punya di apotek digitalnya di sana gitu. Jadi prioritaskan mungkin biasa ya tadi kami bilang ada vitamin, suplemen dan stamina gitu ya. Kemudian obat mah dan GERD gitu ya. Obat radang, obat perjalanan gitu ya, obat anak, produk dan lain sebagainya. Gunakan data 2025 dan tambahkan minimal 30 sampai 40% stok kategori tersebut gitu. Biasanya jangan banyak-banyak gitu ya. Tapi bertingkat dulu 30 sampai 40. Tapi kalau memang ternyata Paretonya bisa lebih apa namanya penjualannya bisa lebih meningkat lagi, Bapak Ibu mau lebih sedikit agresif lagi dengan berharap untuk mendapatkan diskon yang lebih besar dari supplier, itu juga bisa Bapak Ibu perhitungkan di sana. Kemudian brief SDM apoteknya tadi ya kita sudah punya ibaratnya kita punya mobil supercar yang bagus gitu ya tapi kalau supirnya nggak bisa mengendarai ataupun tidak bisa mengutilize-nya dengan baik maka akan sama aja gitu ya Bapak Ibu sudah punya online nih sudah punya offline juga udah oke nih gitu ya tapi SDM-nya tidak di briefing tidak diajarin tidak dikasih arahan gitu ya itu akan kurang maksimal juga. Jadi tingkatkan juga SDM-nya di briefing untuk peningkatan pelayanan yang tepat dan cepat gitu ya. Kemudian diajak untuk upselling script-nya untuk karyawannya juga gitu ya. Ditargetkan naik 10 sampai 15 nilai persen per struknya gitu. Jadi biasanya nih Bapak Ibu ketika Ramadan itu psikologis masyarakat itu lebih cenderung gampang menerima hal-hal yang baik gitu ya di situ. Jadi ketika Bapak Ibu secara lip service gitu ya untuk menawarkan masyarakat ataupun konsumen-konsumen yang datang ke apotek baik via online, via WhatsApp ataupun datang langsung ke apotek itu biasanya lebih masuk nih gitu kalau memang Bapak Ibu apa namanya mengajarinya dengan tepat gitu ya. Jadi lebih meningkatkan customer experience Bapak Ibu semuanya yang karya apa meningkatkan customer experience di apoteknya Bapak Ibu semua gitu. Jadi pasien ataupun customer ngerasa lebih, wah iya nih gitu, saya butuh nih, wah ini bagus nih pelayanan apoteknya nih gitu. Jadi nanti akan teringat setelah bulan puasa pun juga masih teringat dan Bapak Ibu jadi opsi pertama untuk balik lagi untuk belanja obat gitu. Jadi ini juga perlu dimainkan psikologis dari masyarakatnya gitu. Nah gimana caranya? Ya harus harus ada briefing untuk SDM-nya dilakukan pelatihan gitu kan kemudian di apa namanya diarahkan gitu kemudian ditanamkan juga bahwa ini untuk meningkatkan omset omset itu bukan hanya untuk kepentingan dari apoteknya tapi ini juga untuk kepentingan bersama gitu ya jadi biar bisa makin semangat kerja dan apa namanya menjalankan bisnis apoteknya. Yang ketiga izin untuk yang ketiga display produk di area kasir gitu ya. Ini naikkan transaksi impulsif tuh. Biasanya
Saya juga beberapa ketika pada momen-momen ini, apalagi di jam-jam buka gitu ya, jam-jam buka tuh jam 4, jam 5, jam 6 maghrib gitu ya, itu saya biasanya naikin-naikin produk-produk di dalam etalase-etalase deket kasir gitu ya. Jadi biar apa namanya itu terlihat. Karena kadang-kadang masyarakat itu juga in rush gitu ya, dalam artian lagi adrenalin tinggi mau buka puasa, pengen cepat-cepat dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga yang nyantai, tapi ketika teman-teman melakukan exposure produk-produk yang bisa kira-kira impulsif buying untuk customer, itu pasti bisa narik kok gitu. Oh kayak vitamin nih, atau oh minyak angin nih, obat perjalanan nih gitu. Atau misalkan ya hal-hal kecil-kecil lainnya lah yang kira-kira ini bisa apa namanya bisa laku di depan gitu ya. Gitu. Itu juga harus penting untuk dilakukan. Kecil-kecil memang apa namanya yang penting dilakukan, insya Allah bisa jadi peningkatan dalam strateginya. Nah, yang keempat yaitu penyesuaian jam operasional tadi yang sedikit kita bahas. Buka lebih awal menjelang sahur atau tutup lebih malam menjelang tarawih gitu ya. Fokus-fokus di jam ramai gitu ya, jam 5 sampai 6.30 itu biasanya banyak. 16.30 sampai jam 9 dari sebelum buka puasa sampai setelah tarawih sampai mau menjelang tidur gitu ya. Kalau untuk online biasanya ini risetnya dari eh, apa namanya? Risetnya adalah dari di siang hari jam 10 sampai jam 2 dan jam 6 sore sampai jam 10 sampai menjelang tidur. Itu biasanya banyak banget untuk online shoppingnya. Tadi mungkin lagi rebahan, istirahat makan siang, atau mau istirahat setelah tarawih gitu ya, atau menunggu jam berbuka dan lain sebagainya. Itu biasanya banyak sekali online shoppingnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu paket bundling gitu. Ini standar tapi ya ini mau nggak mau yang jadi apa namanya yang harus dilaksanakan untuk bisa meningkatkan gitu karena sudah terbukti, sudah proven bahwa ini meningkatkan nilai penjualan gitu ya. Jadi misalkan pasien hanya belanja biasanya cuma 100.000 karena di bundling mungkin kelihatannya lebih mahal gitu ya, tapi sebenarnya ada diskon misalkan, jadi kelihatannya lebih murah, jadi dia impulsif buying gitu ya, jadi meningkatkan omsetnya gitu ya. Jadi dibanding misalkan obat-obat saat puasa, saat mudik gitu ya, stok obat buat keluarga gitu, misalkan bikin gift pack gitu ya, kemudian dibuat harga terlihat hemat, tapi average basket size-nya dia naik gitu di sana. Kemudian yang terakhir ada program promo gitu ya. Tidak melulu harus dengan diskon yang besar gitu ya. Itu eh, nggak mesti begitu. Yang tadi mungkin bundling dan sebagainya itu bisa atau misalkan produk-produk ED vitamin yang mendekati ED di tahun itu gitu ya. Ketika diproyeksikan secara forecastingnya tidak bisa dijual, kemudian itu juga tidak bisa dikembalikan ke distributor, ya sudah dimaksimalkan saja nih gitu daripada hanya menjadi dead stock kemudian menjadi barang ED stock gitu. Jadi lebih baik dibundling ataupun dikasih promokan untuk eh, apa namanya sehingga dia bisa jadi keluar. Jadi ibaratnya jadi memangkas biaya promosi ataupun marketingnya di sana. Nah, yang kedua, gratis pemeriksaan kesehatan. Itu biasanya kalau ada yang kesehatan gratis, nggak mesti semuanya ya Bapak Ibu. Contohnya kayak misalkan hanya tensi darah, kemudian glukosa yang biasanya lebih murah gitu ya. Kalau kolesterol kan biasanya harganya lebih mahal. Itu digratiskan ataupun dipromoin nih 3 paket, 4 paket, itu harganya sekian. Itu biasanya jadi naik di sana gitu ya. Karena biasanya terutama di lansia-lansia itu biasanya mereka sangat takut nih gitu dengan apa namanya dengan gula, kolesterol maupun asam urat gitu ya. Apalagi mereka sudah punya penyakit-penyakit yang degeneratif seperti tensi dan lain sebagainya. Itu sangat worth sekali. Kemudian edukasi kesehatan. Nah, ini penyampaian yang seperti yang saya bilang bahwa ketika di bulan Ramadan tuh orang-orang cenderung lebih mudah menerima hal-hal positif gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan edukasi kesehatan gitu ya, itu mungkin bisa lebih membekas ke mereka gitu. Kemudian juga lebih meningkatkan experience customer-nya teman-teman semua gitu ya. Jadi mereka akan ngerasa apa namanya diperhatikan ataupun dispesialkan di outlet Bapak Ibu gitu. Jadi ini juga harus apa namanya bisa dilakukan untuk meningkatkan brand awareness ataupun value dari nilai apotek Bapak Ibu semua.
gitu. Kemudian ada diskon di pembelian selanjutnya gitu ya. Kemudian ada di membernya diaktifasi, mungkin momen juga tepat untuk bagi-bagi member yang sudah loyal gitu ya. Entah dengan pembagian hadiah ataupun door prize yang kecil-kecilan, dia bukan tergantung harga, tapi seolah-olah kita benar-benar peduli dan tahu nih pasien-pasien kita siapa aja sih yang sering belanja di kita dan lain sebagainya, dibuat seperti itu. Jadi ya tadi customer experience-nya jadi lebih meningkat. Jadi setelah program promonya berhenti pun mereka akan selalu terngiang gitu bahwa kalau gue beli apotek, beli obat pasti ke apotek ini gitu, Bapak Ibu semua di sana. Kemudian diaktifasi juga layanan antar gitu ya, spesial program menjelang sahur misalkan gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum 24 jam gitu ya, itu bisa dipertimbangkan gitu ya. Kalau memang apa namanya sudah 24 jam ini juga bisa menjelang sahur gitu ya. Nanti bisa di apa namanya diperhitungkan untuk layanan antar ini perlu menggunakan SDM yang ada di apotika dengan mungkin dengan apa namanya kompensasi gitu ya, atau bisa berkolaborasi dengan beberapa platform online gitu ya, atau misalkan Bapak Ibu ya sudah kita yang misalkan dengan jarak sekian meter gitu ya, atau sekian sekian kilometer, dalam artian mungkin budgetnya di angka 10.000 sampai 15.000, kita gratiskan dengan minimum pembelanjaan berapa itu, nanti Bapak Ibu harus hitungan juga marginnya, oh nutup nih yang penting gitu. Nah itu juga bisa dikerjakan di sana, karena ini juga pasti akan membangun kemudahan pasien, jadi juga pasien juga lebih paham. Nah, ini untuk optimalisasi penjualan online-nya ya. Tadi itu yang wajib dilakukan karena 41% kenaikan penggunaan sosial media saat puasa gitu ya. Jadi karena mungkin di bulan puasa nggak tahu harus lebih produktif dan lain sebagainya, tapi juga mungkin banyak waktu yang terbuang untuk penggunaan sosial media gitu ya, ketika jam-jam istirahat, jam-jam lagi nggak fokus. Biasanya dari setelah kerjaan mereka lebih senang menggunakan media sosial gitu. Jadi ini harus kita naikin nih sosialnya nih, media sosialnya nih gitu. Jadi biar ke up lah gitu kan, atau misalkan dinaikin review di Google-nya lah, atau misalkan live TikTok juga lah. Nah, ini juga apa namanya Bapak Ibu harus dioptimalisasinya gitu, karena juga di 79% kenaikan search online itu untuk belanja biasanya di situ. Dan live stream sekarang benar-benar lagi naik daun banget gitu ya, di beberapa platform, khususnya di eh, saya sebut brandnya saja TikTok gitu ya, sekarang sudah mulai banyak sekali gitu ya, apalagi TikTok sekarang juga bisa kolaborasi dengan beberapa agregator gitu ya, seperti ya lain-lainnya gitu, jadi bisa langsung check out ke apotek kita, keluar dari Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, ataupun dari Halodoc ataupun Gua Apotik dan lain sebagainya gitu, jadi itu bisa meningkatkan revenue di situ di sana. Nah, ini sedikit. Jadi saya harapannya eh, hari ini kita mungkin bisa lebih banyak sharing gitu ya. Apa sih yang banyak Bapak Ibu tips-tipsnya gitu ya. Kemudian apa sih kendalanya di sana, jadi lebih apa namanya yang terjadi benar-benar real di apotek Bapak Ibu. Jadi siapa tahu bisa menjadi insight untuk teman-teman yang lain, maupun apa namanya untuk komunitas apa apotek digital ini. Seperti itu, Teh Nat. Oke deh, ternyata banyak ya strategi-strategi yang sepertinya terlihatnya tuh kecil tapi berimpact besar sebenarnya. Kak Syah mau istirahat sebentar atau mau minum dulu? Ya, boleh. Soalnya sebelum masuk sesi tanya jawab nih, kita mau mendokumentasikan dulu momen pada hari ini. Untuk semua peserta boleh ya menyalakan kameranya sebentar aja bagi yang bisa. Kita foto bareng dulu gitu ya. Boleh dibantu ya dari tim Apotek Digital untuk screenshot. Oke, wow, udah banyak nih yang terlihat muka-mukanya. Halo Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Oke, aman? Ada yang mau buka lagi? Yuk, yuk, yuk. Biar kita lihat nih yang cantik, yang ganteng. Oke, wow, sudah lumayan banyak. Oke, untuk halaman pertama, boleh pose dulu. Oke, satu, dua.
Oke, untuk halaman berikutnya ada 3 halaman nih. Boleh Bapak Ibu masih berpose aja ya, takutnya masuk ke page berikutnya ya. Untuk halaman berikutnya, satu dua. Oke, untuk halaman terakhir, oke satu dua. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke deh. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Adakah yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand dulu. Nanti eh, boleh nanti dibuka suaranya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Tadi ada seperti ada suara ya. Eh, oke, belum ada ya. Oke, kalau misalnya gitu kita cek di kolom komentar dulu ya. Oke, kalau yang dari Farmashifa Mesuji ya, tutorial follow up atau chat pelanggan, ini nanti akan dijawab oleh tim support ya, tim Apotek Digital minta tolong di ini ya, dijawab karena lebih ke teknis penggunaan ya dari aplikasi Apotek Digital. Nah, kemudian ini nih, ada pertanyaan dari Apotek Prima Farmasi. Kak mau tanya, untuk apotek baru yang belum ada riwayat penjualan waktu Ramadan nih, iya ya, untuk strategi pengadaannya bisa mengacu ke data apa? Dan belum ada platform penjualan secara online juga, tolong share info dan tipsnya dong. Silakan Ya. Kak Syah. Ya, ini memang hal yang umum juga ya. Biasanya juga apotek mungkin baru 1 2 bulan atau 3 bulan berjalan, kemudian sudah nemu Ramadan ya. Kita belum tahu data Paretonya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini apa namanya bisa Bapak Ibu lakukan adalah survei aja ke kompetitor sebelah gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ada apotek di daerah A gitu ya. Di apotek daerah situ berapa kompetitornya, coba sering-sering aja main-main ke sana gitu ya, lihat banyaknya apa sih biasanya produk-produknya gitu ya. Maksudnya ngambil sampel aja. Saya juga biasanya untuk apotek-apotek baru, saya wajibkan karyawan saya untuk survei harga ya. Sekali survei harga sekaligus juga survei apa namanya produk apa sih yang biasanya terjual gitu. Jadi caranya gimana? Jadi karyawannya di brief, nanti kamu saya kasih duit 15.000, 20.000 ya, nanti kamu coba tanya-tanya di sana untuk obat pencernaan misalnya, itu biasanya eh, apa ditawarinnya apa gitu ya di sana. Kemudian harganya berapa. Kemudian untuk obat-obatan apa namanya untuk batuk pilek dan lain sebagainya. Kemudian itu bisa Bapak Ibu survei saja gitu ya. Jadi biasanya apotek itu akan nge-default barang-barang Paretonya biasanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya punya produk Paretonya apa, tadi dengan cara itu Bapak Ibu secara nggak langsung bisa ngambil, oh kalau apa namanya kalau obat mah di sini biasanya di apotek ini ngasihnya ini nih gitu. Biasanya jadi Paretonya biasanya ini. Nah, itu hal-hal teknis yang kecil memang ya gitu, tapi itu juga harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu punya relasi, misalkan itu juga bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Minta data dari apotek-apotek yang lain atau teman-temannya gitu ya, meskipun agak jauh gitu ya di sana. Tapi memang yang paling efektif adalah Bapak Ibu langsung coba aktivasi dari beberapa platform lainnya karena biasanya agregator-agregator itu memiliki data top produknya gitu ya. Misalkan di yang logonya merah gitu ya, biasanya ada nih top produknya di bulan ini gitu. Bapak Ibu hanya biasanya tinggal melengkapi itunya aja. Pun untuk mendaftarkannya biasanya juga ada minimal SKU gitu ya. Misalkan ada 3.000 SKU, 2.000 SKU. SKU itu jenis obatnya gitu ya di sana. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat berdasarkan rekomendasi di sana gitu. Nanti bakal terbangun sendiri gitu. Jadi eh, atau coba Bapak Ibu riset gitu ya di online apotek terdekat gitu ya, di Shopee-nya ataupun di Tokopedia-nya, kira-kira di sekitar wilayah Ibu itu ada nggak sih yang sudah mainan online gitu ya. Paling gampang itu coba GrabMart. Ini saya langsung ke teknikal ya. GrabMart biasanya di GrabMart tuh ada yang healthcare-nya, Bapak Ibu tinggal searching aja di daerah Ibu itu kan, nanti ada banyak beberapa apotek, misalkan
polisi land gitu ya. Nanti ada polisi land, nanti direkomendasikan nanti yang jualan polisi land ada beberapa apotek, nah itu harganya berapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa riset dari sana gitu. Tapi yang memang yang paling penting adalah kalau belum ada platform penjualan secara online, fokusnya adalah untuk aktivasi itu segera segera mungkin karena ya tadi gitu ya biar nggak ketinggalan arus gitu ya karena memang lagi di sekarang 3 tahun 4 tahun ke belakang sampai dari 5 tahun kemarin di COVID itu memang penjualan online khususnya di bulan Ramadan itu meningkatnya drastis sekali gitu besar sekali hampir 50 sampai 60% karena ya tadi faktornya banyak sekali ya faktor kemalasan misalkan faktor simple faktor apa namanya impulsif dan lain sebagainya. Kemudian ekonominya juga mungkin banyak THR yang turun, jadi duitnya juga lebih banyak, jadi mau belanja lebih banyak gitu kan. Tapi malas mau keluar-keluar, gampang cari online dan sebagainya. Nah itu mau nggak mau, makanya saya bilang tadi wajib Bapak Ibu kalau memang belum ada platform online-nya, sekarang sudah harus wajib untuk mengaktifasi online-nya. Karena kita sebagai pebisnis apotek itu nggak boleh mindsetnya nggak boleh oh saya maunya jualan offline aja kan saya nggak mau online karena online takutnya banyak mungkin ada yang berprinsip ini belum belum sesuai dengan regulasi lah gitu ibaratnya kayak gitu ya jadi dan sebagainya padahal ya ini kan kita berbisnis yang penting apa namanya membuka semua kanal potensial omset di situ memang nanti datangnya dari online alhamdulillah datang dari offline juga alhamdulillah gitu kan karena satu lagi yang kalau kita bisa mengoptimalisasi online itu bukan hanya meningkatkan omsetnya, tapi apa aset dari Bapak Ibu semua. Karena aset digital itu, gitu ya, ketika Bapak Ibu mengaktifasi apotek apotek digitalnya ibu-ibu ya, gitu ya, Bapak Ibu semua, itu secara nggak langsung aset digitalnya juga ikut terbangun gitu ya. Misalkan followernya, attractionnya, gitu, atau penjualan historinya, testimoninya, itu semuanya akan menjadi terbangun gitu ya. Nanti mungkin untuk beberapa bulan di awal nggak kerasa, tapi nanti ketika Bapak Ibu disiplin di sana, ketika berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu nanti bakal bisa jadi panen Bapak Ibu semua di sana. Gitu. Jadi ladang omsetnya Bapak Ibu sendiri gitu. Bahkan di beberapa rekanan saya eh, apa namanya dia juga sudah bisa untuk bikin platform sendiri gitu ya di apoteknya karena memang sudah ya jadi besar gitu ya gitu karena ya kita juga nggak bisa meremehkan sekarang kekuatan kekuatan netizen ya kita bilang karena ya mungkin kita ngerasa ini mah biasa aja tapi sebenarnya powernya gede banget gitu apalagi sekarang sudah banyak ilmu-ilmu digital marketer gitu ya digital marketing gitu-gitu nah itu Bapak Ibu bisa coba pelajari aja gitu ya ada yang berbayar ada yang gratis dan lain sebagainya jadi eh, itu wajib untuk aktivasi online gitu ya di sana. Itu Bapak. Jadi untuk apotek Prima ya gitu. Mm-mm. Semoga bisa apa namanya menjawab sedikit gitu ya. Mm-mm. Berarti awalnya bisa dicoba dulu dari aktivasi sosmed mungkin ya, Kak. Mm-mm. Dari apa Instagram, TikTok gitu ya. Sekalian personal branding gak sih? Tapi Mm-mm. aku juga sering deh buka TikTok, nge-scroll ternyata banyak yang live gitu ya, apotek-apotek. Ya kayak tanya jawab aja tentang vitamin, tentang produk-produk gitu ya. Tahu-tahu ada yang nanyain tentang obat atau kebutuhannya gitu kan itu sekalian membuka peluang juga ya gitu. Oh iya, sama ada ini, ada tambahan info mungkin buat teman-teman mitra apotek digital. Kita juga sudah terintegrasi juga ya kemarin dengan LifePack, salah satu platform untuk ini juga apa penebusan resep ya dari dokter. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau terintegrasi, boleh hubungi tim support kita aja gitu. Jadi bisa terintegrasi dengan LifePack juga gitu. Jadi membuka kanal gitu, membuka peluang lagi gitu. Oke, semoga menjawab untuk Apotek Prima Farmasi. Apakah ada follow up pertanyaan mungkin? Kalau belum, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Apotek Sudimara 1. Izin boleh tahu contoh bundling atau paket yang Bapak buat berdasarkan pengalaman di bulan Ramadan, Pak. Terima kasih. Ya, kalau untuk contoh sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Paling gampang sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat
dari teman-teman kompetitor yang sudah besar gitu ya, seperti K24, kemudian Kimia Farma, ataupun Viva Generik biasanya, atau misalkan di Guardian, yang mereka juga punya promo-promo itu. Karena sebenarnya untuk bundling itu tidak ada pakemnya ataupun tidak ada teorikalnya sebenarnya gitu ya. Biasanya disesuaikan dengan kondisional dari apoteknya masing-masing gitu. Saya ada punya beberapa outlet, apakah bundlingnya di tiap apotek sama? Belum tentu gitu. Karena yang tadi ya, beda beda wilayah, beda tempat, beda titik, itu bisa jadi beda juga produk paretonya gitu. Misalkan saya di apotek A, saya ngebandling tolak angin dengan minyak kayu putih gitu ya, kemudian dengan obat mah gitu ya, polisilen sirup dan lain sebagainya laku nih, tapi di outlet yang lain nggak laku karena di sana pakainya pakai antangin, pakai bejo dan lain sebagainya. Kemudian vitaminnya juga hanya yang simple seperti kayak promah dan lain sebagainya, ataupun malah yang lebih naik lagi gitu ya di situ. Jadi memang paket bundling itu tidak tidak terpatok dengan dengan pasaran, tapi benar-benar terpatoknya dengan data driven Bapak Ibu semua gitu ya. Bapak Ibu harus dilihat Paretonya yang mana nih. Pareto A-nya apa nih dari setiap golongan obat-obatannya. Tadi pencernaan yang paling laku Paretonya ini gitu ya. Atau yang nggak lakunya adalah ini. Ya udah nanti dibanding yang antara yang paling laku sama yang nggak laku. Jadi bisa dibanding gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi eh, tidak bisa apa ya, tidak punya pakem gitu, tapi emang harus berdasarkan dari data penjualan Bapak Ibu gitu, dari nilai analisis Bapak Ibu itu akan lebih efektif daripada Bapak atau Ibu memaksakan sama nih dengan apotek sebelah atau kompetitor Bapak Ibu, dia ngebandingnya ini Bapak Ibu juga sama, tapi ternyata ketika secara teknikalnya dia harga obat bundlingnya bisa dapat lebih murah karena dia ngestoknya lebih banyak gitu kan, gitu. Tapi Bapak Ibu belanjanya harga normal, dia lebih diskon gitu kan, harganya lebih bantingnya lebih sana. Jadi Bapak Ibu nggak akan kuat untuk melawan mereka gitu kan. Nah di situ. Jadi sesuaikan dengan eh, kemampuan dan data Bapak Ibu semua yang di situ gitu. Jadi biar lebih efektif dan lebih maksimal gitu. Jadi ketika menjual pun bukan hanya omsetnya yang naik, tapi marginnya juga naik. Mm, mm, mm. Bundling itu juga biasanya ini ya Kak ya, apa ada potongan diskon tersendiri gitu ya, harga bundling. Biasanya. Ngurangin Biasanya margin. supplier-supplier juga menjelang Ramadan biasanya ada yang datang nih Pak, mumpung Ramadan ini nanti dia Mm-mm. apalagi kayak produk-produk pencernaan, multivitamin dan Iya. lain sebagainya. Biasanya diskon-diskon kalau Bapak Ibu punya dokter umum ataupun dokter spesialis biasanya juga lebih besar tuh diskonnya gitu ya Hmm, karena terbuka lebih banyak CM-nya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi komunikasi lebih tingkat betul. lanjutnya gitu. Betul, Cuman betul. memang nggak bisa dibahas Kerja secara sama. umum ya Iya, 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 iya. Strategi gitu Pak. pebisnis ya, Kak ya. Benar. Oke deh. Kemudian ada Apotek Sejahtera Medika yang sudah raise hand, silahkan. Ya. Halo, Kak mau tanya. Iya Ibu. Hmm, Ini kan sebenarnya dia apotek digital sendiri kan sudah ada tuh websitenya ya untuk pembelian online. Nah, apa yang kan di situ juga ada menampilkan banner gitu. Siapa tahu dari kakaknya atau dari tim apotek digital mengadakan pelatihan lagi khusus untuk websitenya dan Hmm. apa aja yang harus ditampilkan di bulan Ramadan ini. Terus kan beberapa produk juga yang saya ajukan untuk tim apa belum ada di list daftarnya itu dan minta tolong ke tim apotek digital untuk segera diupdate untuk produknya agar bisa dijual di website apotek digital begitu. Oke, produk-produknya Kak. Oh Iya, ya. Oke, sip, sip, sip. Ada lagi Kak? Mungkin? sudah cukup. Terima Oke, kasih. sip. Terima kasih banyak atas ininya, Kak. Untuk ini nanti boleh nanti kita apa? Kita update gitu ya untuk berarti listing produk ya, Kak ya.
listing produk yang ada di penjualan online ya. Sama mungkin nanti kita buat ini deh apa seperti konten mungkin ya untuk gimana sih cara memaksimalkan banner di penjualan online gitu ya di website online kita gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu semua yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Boleh raise hand lagi. Atau mungkin yang malu-malu boleh di chat aja gitu. Tapi aku penasaran sih Kak Syah. Kalau dari pengalaman Kak Syah itu produk apa sih yang biasanya paling sering underestimate gitu pas Ramadan gitu. Ternyata potensinya gede juga nih yang ngadain produk ini gitu. Hmm, Ada nggak? ya, sebenarnya menariknya adalah setiap 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 bulan dan setiap setiap tahun tuh jadi berbeda-beda Mbak gitu ya. Mbak Nadia. Jadi nggak bisa diprediksi ya. Kayak misalkan kalau untuk apalagi khususnya di online nih gitu ya. Karena bener-bener kalau untuk platform online itu dia kita nggak bisa tebak. Contohnya kayak misalkan di beberapa bulan 3 bulan terakhir gitu ya. Saya di bulan 3 bulan saya ada satu produk yang tiba-tiba naik banget Mm-mm. penjualan di online-nya, tapi itu biasanya kita nggak tahu nih gitu. Tiba-tiba ada order misalkan 5 item dulu, saya nggak berani sebut produknya ya, tapi kurang lebih gitu dia dia nggak bisa ditebak gitu. Misalkan dia naiknya dari 5 pembelian 5 dulu, tiba-tiba jadi 10, tiba-tiba jadi 20 gitu. Jadi kadang-kadang ada customer tuh yang emang lagi nyari barang murah gitu ya di sana, tapi mau coba dulu dia bisa kuotanya bisa banyak nggak gitu di sana. Kadang di beberapa bulan yang lalu juga tiba-tiba nggak tahu zamannya, tiba-tiba susu gitu ya, susu formula gitu. Mm-mm. Itu bahkan itu ngirimnya dari pesanannya dari Kalimantan atau dari Sulawesi gitu ya. Yang itu benar-benar nggak kita duga bakal laku. Kita cuman posting dulu aja, kita aktivasi ada produk susu gitu Iya. ya, kita setting minimal Mm-mm. 10 sampai 15 item, ternyata tiba-tiba langsung diborong, terus tiba-tiba dia ngechat, Kak, stoknya masih banyak nggak gitu segala macam. Nah ini uniknya dari Mm-mm. penjualan online apalagi di sana. Nah, untuk di Ramadan tahun lalu biasanya adalah pasien-pasien dari dokter juga, beberapa outlet saya kan juga ada yang dokternya ya gitu. Jadi dengan dokter umum dan lain sebagainya itu juga meningkatkan Mm-mm. sekali sih di sana gitu. Jadi memang tidak bisa ditebak, tapi yang secara apa namanya, secara Jangka. kategori yang tadi itu gitu ya Mm-mm. sudah Iya, iya. itu sudah berdasarkan by riset, banyak banyak sekali riset researcher gitu ya, itu bahwa Mm-mm. ketika di bulan Ramadan pasti banyak banget pencernaan, kemudian apa namanya sekarang juga Daya kosmetik tubuh dan ya. apa namanya untuk skincare, skin booster dan lain sebagainya juga naik banget di bulan-bulan Ramadan gitu ya di Mm-mm. sana gitu. Karena ya tadi mungkin stres levelnya tinggi, jadi masalah kulitnya jadi makin banyak, jadi makin takut mau lebaran harus glowing dan lain sebagainya, jadi banyak banyak sekali impulsif untuk Iya. belanjanya di sana. Jadi ya tadi, jadi ya makanya harus benar-benar data driven, gunakan data Bapak Ibu setahun ke belakang kalau sudah ada gitu ya. Terus gunakan, jangan langsung digandakan 2 kali lipat, tapi dinaikkan secara bertahap 30 sampai 40%. Tapi kira-kira yang Paretonya benar-benar yakin sekali Bapak Ibu ini pasti terjual habis gitu ya, itu Mm-mm. bisa sekali gitu. Sebenarnya ada Iya. juga nanti strategi untuk ningkatinnya, lainnya adalah B2B gitu ya. B2B saat Ramadan itu juga bisa besar gitu ya. Cuman itu Mm-mm. secara teknikal dan praktikalnya sangat sulit sekali gitu ya, karena Bapak Ibu harus dibutuhkan apa namanya relasi dan juga kemauan untuk muter tuh ke klinik-klinik yang ada di sekitar gitu ya. Siapa lagi sekarang kalau kalau di Ramadan itu Ramadan, kemudian libur sebulan, kemudian kita sudah persiapan untuk haji itu. Nah, itu Bapak Iya. Ibu juga sudah persiapan tuh di situ tuh bisa masuk ke dalam travel travel umroh gitu ya, misalkan ataupun Mm-mm. ke Kementerian Agama dan lain sebagainya dan sebagainya itu. Jadi itu kalau Bapak Ibu lebih agresif lagi bisa banget itu dieksekusi gitu ya. Jadi bukan ngajarin jualan panel ya, tapi ibaratnya ya ini juga ladang ladang bisnis untuk omset juga yang bisa dilakukan. Betul, betul. Jadi kita nggak cuma nunggu di dalam apotek aja nih Bapak Ibu, ternyata banyak sekali peluang-peluang di luar apotek yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk apa kenaikan omset di apotek gitu. Jadi coba
kita mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh langsung ke Kak Syah nih sebagai konsultan bisnis. Udah puluhan apotek juga ya Kak ya yang sudah di konsultasi oleh dengan Kak Syah gitu. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian di sini? Boleh bisa langsung apa namanya chat atau mungkin mau tanya secara langsung, mau konsultasi langsung nih mumpung Kak Chefnya ada gitu. Oke, Kak kalau misalnya omset nih Itu apa tuh? Ada. ada yang angkat tangan itu bener Oh sejahtera ini medical itu. Kak yang Apotek Sejahtera Medika mau bertanya lagi, Kak? Oh udah. Oh Atau udah ya misalkan tadi. dari Bapak Ibu juga mau Oh udah. sharing-sharing, Pak, saya ada gini-gini, Mm-mm. boleh banget nih. Karena kita harapannya untuk di sini bukan cuman hanya feedback dari saya ke teman-teman aja ya, Teh Nadia, tapi Betul. ya kita coba menghidupkan komunitas dari seluruh user dari Apotek Digital nih, saling berbagi dan lain sebagainya. Jadi biar lebih Mm-mm. seru aja nanti kita ngobrol terkait apa namanya bisnis apotek gitu. Bisa apotek Nggak ya. mesti ini juga nggak apa-apa ya Teh. Mm-mm. Betul, betul, nggak apa-apa. Ada yang mau langsung konsultasi nih sama Kak Syah? Sudah, Kak Syah boleh nih membuka konsultasi gratis nih, gitu. Atau mau ada cerita tentang hambatan-hambatannya mungkin saat sekarang nih apotek baru nih dimulai dari perizinan yang udah susah banget, sekarang nyari omset juga susah, ada yang mau berkeluh kesah mungkin. Iya, apalagi untuk Bapak Ibu yang baru mau buka apotek di bulan-bulan ini atau bulan kemarin ya pasti kemungkinan Iya. besar terkendala di masalah perizinan nih gitu Mm-mm. ya karena mungkin per tahun Januari ini mungkin di banyak kota, banyak daerah perizinannya skemanya berubah gitu ya. Khususnya saya di Kota Betul. Bandung pun juga itu juga ikut berubah nih karena dari Desember ke Januari gitu ya sudah ada yang mungkin beberapa apoteknya harus ada SLF, PBG dan lain sebagainya. Mm-mm. Kemudian secara OSS dan MPP digital dan lain sebagainya juga sudah mulai shifting ke sana, tapi mungkin di lapangan dinas kesehatannya belum siap dan lain sebagainya itu Betul. mungkin agak terkendala nih gitu. Karena Iya. memang itu zaman sekarang zaman-zamannya rawan untuk buka apotek baru Bapak Ibu ya gitu ya karena Mm-mm. perizinannya. Apalagi Mm. sekarang ini biasanya kalau udah Ramadan itu bakal lama lagi ngurusnya baru bisa setelah Lebaran baru Iya. dapat visitasi lah dan lain sebagainya ya. Betul Jadi banget. Bapak Aduh. Ibu bisa benar-benar siapkan kalau misalkan mau buka apa sih dulu. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Iya, dari AK Apotek, Apoteker Muhammad Rizky Sinatria. Saya baru mau buka apotek, belum dapat vendor untuk aplikasi. Apotek baru itu wajib punya aplikasi, Kak, mengingat masih baru dan omset belum tahu bagaimana ke depannya. Gimana? Oke, ini aplikasi POS maksudnya ya, Kak? Kayaknya aplikasi di apoteknya ya, Kak. Rizky, boleh kalau Iya, jadi diperjelas? kalau untuk POS ya itu sebenarnya hak Bapak Ibu ya gitu ya. Maksudnya adalah kalau sekarang sih kalau saya merekomendasikan untuk teman-teman ataupun apoteker-apoteker baru yang mau buka apotik gitu ya, kalau bisa dari awal itu sudah harus punya POS-nya gitu ya. Jadi semuanya mulai terinput dari awal gitu ya, sudah teradministrasi dari awal. Karena kalau misalkan Bapak Ibu awalnya dari manual gitu ya, Mm-mm. catatannya di buku Susah. manual ataupun di Excel gitu ya terkait RAB dan lain sebagainya kan kadang-kadang pencatatan administrasi oh, untuk renovasi habis gini Bapak Ibu nulisnya di Excel gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dengan apotek digital dengan POS itu bisa Bapak Ibu langsung input di sana gitu. Jadi nanti secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan dari apa namanya dari FS misalkan kemudian dari renovasi sampai nanti apotek buka itu bisa langsung terekap di apotek digital kalau misalkan kita menggunakan apotek digital ya di sana. Kalau saya rekomendasi ya jelas yang rekomendasiin apotek digital gitu ya karena hampir hampir dari hampir 80%, 90% apotek saya menggunakan apotek digital. Beberapa masih ada yang lama ya gitu di situ. Jadi eh, karena secara secara user friendly-nya lebih dapat gitu ya. Kemudian responsif dari adminnya juga cepat gitu. Kemudian fiturnya juga lengkap. Tinggal memang
apa namanya, Bapak Ibu harus belajar lebih banyak dan sering-sering tanya aja tim supportnya cara menggunakannya ya di situ. Nanti mungkin ada training spesial mungkin seperti pertanyaan yang tadi di awal gitu Siap. ya, untuk di sana itu mungkin bisa Mm-mm. lebih enak gitu. Cuman secara secara saya menggunakan banyak platform POS sejauh ini nyangkutnya di apotek digital gitu. Makanya saya juga senang Oke, sekali kolaborasi dengan apotek digital gitu asik. Kak. Jadi eh, kalau dibilang wajib, tidak wajib, tapi akan lebih Mm. memudahkan Bapak Ibu untuk merekap seluruh pengeluaran maupun pemasukannya nanti gitu. Jadi kayak misalkan saya sekarang saya juga baru buka apotek dari bulan November gitu ya. Dua apotek di bulan November, satu apotek di bulan November, satu apotek di bulan September, satu apotek di bulan Desember gitu. Jadi tiga outlet itu sebelum apoteknya buka dan jualan pun saya sudah apa namanya menyalakan apotek digitalnya gitu ya, pakai program Aplikasinya. promonya dulu gitu ya kalau memang belum berani berbayar gitu ya. Saya biasanya Oke. pakai promonya dulu sebulan itu hanya untuk input manual, tapi kemudian nanti input administrasi pengeluaran aja dulu gitu ya. Nanti ketika sudah habis baru di top up dulu misalkan yang harga paling murahnya 300 ya gitu kan. Di situ nanti pakai untuk administrasi pengeluaran renovasi, operasional dan kos hanya untuk mencatat itu gitu. Mm. Kemudian kalau sudah mau jualan, saya harus up ke Pro gitu karena jumlah SKU-nya kan terbatas kalau yang biasa ya gitu. Hanya cuma 1.500 sampai 2.000 SKU gitu kan. Sedangkan kalau kebutuhan outlet saya mungkin bisa sampai 4.000 sampai 5.000 SKU. Jadi harus upgrade ke Pro dan lain sebagainya. Karyawan juga sudah masuk, ada presensi gaji dan lain sebagainya itu bisa langsung digunakan ketika menggunakan Pro di sana. Jadi secara teknikal saya sebagai manajemen jadi lebih memudahkan Kak gitu daripada saya harus pakai Excel gitu ya, merekap satu-satu. Nanti di laporan keuangannya pun Bapak tinggal tinggal lihat di laporan keuangannya minusnya langsung ketahuan nih gitu ya. Jadi nanti di laporan keuangan secara setahun gitu, nanti kelihatan di laba ruginya masih masih minus nih gitu. Tapi nanti ketika digunakan terus gitu, nanti Bapak Ibu sudah tahu nih, oh kapan break even point-nya dari laporan keuangan itu dari pertama Bapak buka sampai hari ini gitu ya, misalkan dilihat. Oh sekarang dari yang awalnya minus, misalkan modalnya 1 M gitu ya, sudah di minusnya 1 M di awal gitu, kemudian sudah berjalan, udah jualan, 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 sekarang misalkan minusnya sudah jadi minus 600 juta gitu. Oh berarti saya sudah dapat omset, berarti bukan omset, laba bersih di 400 juta, masih 600 juta lagi yang saya kerjain. Itu bisa jadi indikator Bapak Ibu menghitung BEP. Gitu. Itu jadi lebih mudah Mm. daripada Bapak Ibu secara manual nanti keselip-keselip dan lain sebagainya. Jadi tidak mewajibkan, tapi ini mungkin Mm-mm. sunnah, sunnah yang Sudah menjadi muakat. wajib ya bagi kita ya. Apalagi kalau Bapak Ibu main online, harus main online itu wajib sekali Iya. gitu ya. Kalau kalau online aplikasinya harus juga berbasis digital. Itu sangat Mm. wajib sekali karena kalau enggak Bapak Ibu akan puyengnya luar biasa dan Mm. itu membuka celah kebocoran yang luar biasa untuk pegawai Bapak Ibu ataupun barang-barang Bapak Ibu gitu. Jadi saya Mm. tidak merekomendasikan untuk digarap secara manual, Excel dan lain sebagainya gitu. Iya. Sama kalau bisa POS-nya juga online gitu ya. Jangan ada Mm-mm. beberapa yang jualannya jual putus yang tapi aplikasi tapi nggak online gitu ya. Itu juga ada satu resikonya juga gitu. Ketika komputernya rusak atau datanya korup dan lain sebagainya, semua aset data itu bisa hilang dan itu bisa mengganggu Mm. operasional dari Mm. Pak Rizky gitu ya, segitu Pak. Jadi bukan wajib tapi itu sangat Sunnah. direkomendasikan ya. Iya, secara persyaratan regulasi pendirian apotek juga itu sebenarnya nggak ada, tapi jika ada itu sangat-sangat memudahkan gitu ya. Jadi semuanya bisa langsung tersimpan lah, dan memudahkan Bapak Ibu semuanya saat menggunakan aplikasi. Oh iya, untuk aplikasi apotek digital itu yang termurah dari 180.000 per bulan aja, kakak-kakak semuanya. Jadi perharinya itu coba seharga es teh Solo, oh enggak ya? Yang jumbo Rp6.000 aja. Apalagi kalau misalnya kakak-kakak semuanya itu ngambil per tahun itu nanti ada diskon khusus gitu. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Rizky. Kemudian, oh dari Apotek Prambanan ya tadi ya, dari Palu, wah jauh sekali.
Oke, untuk nextnya pertanyaan dari Apotek Karya Medika, Pak Aditya ya di Bandung Barat mungkin ini tetangga dari Kak Syah nih. Bagaimana cara peningkatan omset dan branding apotek selain mengandalkan dari produk bundling, promo, dan sosial media? Gimana Kak? Ya, sorry. Ya, ini mungkin sudah pernah kita bahas juga di beberapa materi sebelumnya ya Kak, Kak Nadia untuk materi ini. Tapi sebenarnya poinnya berarti kalau misalkan di lain produk bundling, promo dan media sosial, artinya adalah Bapak Ibu berarti hanya memfokuskan kunjungan di apotik ya, gitu ya. Kalau untuk kunjungan di apotik itu banyak sekali faktornya juga. Yang paling penting adalah customer experience. Ya. Nah, customer experience ini yang banyak sekali triknya dan memang harus dilakukan ya di sana gitu. Banyak sekali sih faktornya. Kemarin mungkin Bapak Ibu bisa lihat nih di apotek di YouTube-nya Apotek Digital kemarin kalau nggak salah ada sudah diupload ya di situ Pak. Cuman kurang lebih adalah meningkatin gimana apotek Bapak itu customer experience-nya naik gitu ya. Entah itu dengan cara komunikatif by WA gitu ya, ada konsultasi gratisnya gitu ya, atau kemudian melakukan promosi-promosi event-event cek kesehatan gratis dan lain sebagainya. Intinya bisa nge-branding sana gitu ya, meminimalisir stok-stok yang defekta gitu ya, dicatat defekta-defektanya, kemudian di follow up gitu. Jadi dalam artian ketika ada barang penolakan, bukan hanya dicatat tapi di follow up gitu. Ketika barangnya sudah kita penuhin, itu pasiennya kita komunikasikan Bapak, obatnya kemarin yang dicari sudah ada, apakah pengen diantar, apakah pengen jadi di check out dan lain sebagainya gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu Pak, cara ningkatin omsetnya gitu ya. Ya, gitu. Mungkin lebih banyak nanti bisa itu lebih detail kemarin saya bahas di materi apa di sesi yang Kelas sebelumnya sharing gitu. Ada di sebelum-sebelumnya. apotek di YouTube Apotek Digital Hmm. ya mungkin. Boleh dicek ya kelas sharing pebisnis apotek ada di YouTube Apotek Digital. Itu di kelas sharing sebelumnya sudah kita upload di sana juga materi pembahasan dari Kak Syah juga gitu. Atau kalau misalnya mau ada tambahan info-info lagi juga ada nih di blog kita gitu ya. Oke, makasih banyak. Semoga menjawab ya Pak Aditya. Oke, nah sekarang next dari Apotek Sudimara satu lagi. Terkait perpanjangan izin nih Kak Syah. Mau tanya soal perpanjangan izin apotek itu baiknya berapa bulan sebelum ya masa izinnya habis dan apakah pengurusannya seribet waktu izin pertama kali dibuat? Mohon pencerahannya Kak. Iya. Terima kasih. Iya, kalau untuk perpanjangan ini sangat rawan ya Bapak Ibu ya, apalagi apotek Bapak Iya. Ibu sudah berjalan gitu ya, sudah punya profit gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sampai telat untuk ngurus perpanjangan, mau nggak mau terpaksa harus tutup gitu ya. Kalau ketika sekali saja tutup itu bisa bisa ngeganggu ritme ataupun apa namanya histori Bapak Ibu di customer experience-nya pasien gitu ya. Dalam artian kita kayak tutup seminggu aja pasien kayak apa nih tutup nih gitu segala macam. Jadi nanti bakal ngurangin traffic pembeliannya. Jadi kalau misalkan untuk perpanjangan biasanya kita merekomendasikan teman-teman kita itu untuk minimal banget 6 hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan ketika sudah mau habis gitu ya. Entah habis karena izin apotekernya sudah mau kadaluarsa gitu ya. Karena kan banyak nih perpanjangannya karena emang si paknya habis ataupun karena SIA-nya yang habis atau karena Serkomnya habis gitu ya. Nah, ini juga harus di apa namanya diwanti-wanti gitu ya sama Bapak Ibu gitu ya. Karena nanti kalau misalkan yang ternyata yang habisnya adalah Serkom, berarti SKP gitu ya, atau misalkan atau ujian kompetensi lagi. Nah, itu kan ada harus ngikutin tes atau misalkan harus pemenuhan SKP-nya gitu. Jadi jangan sampai itu terlambat gitu. Karena ada beberapa kejadian apotek-apotek mitra kami yang sebenarnya persyaratannya lengkap, ternyata izin dari apotekernya sudah habis gitu ya. Jadi bukan perpanjangan jatuhnya, tapi harus perizinan baru gitu. Nah itu eh, apa namanya dan waktunya sudah mepet sekali gitu ya. Nah jadi kalau misalkan disarankan berapa bulan, minimal 6 bulan karena itu kita untuk jaga-jaga apa namanya terkait perubahan. Misalkan juga ada beberapa apotek kami, mitra kami yang awalnya
kepemilikannya perpanjangan, sebelumnya dia pemiliknya adalah perseorangan gitu ya, atas nama apotekernya sendiri gitu. Nah, tapi dia mau berubah untuk jadi pemiliknya adalah perusahaan gitu ya untuk PT. Karena kan sekarang kalau dulu masih bisa nih atas nama apotekernya, kalau sekarang sudah harus misalkan PT gitu ya, perseorangan terbatas atau perusahaan di situ. Nah, itu juga harus ada waktunya di sana. Dan juga takutnya ada komitmen di beberapa daerah harus sudah menyatakan komitmen untuk melakukan PBG, SLF. PBG itu penderingan bangunan ya. Kemudian kayak IMB tapi mungkin next levelnya lagi gitu ya. Kemudian ada SLF, sertifikat layak fungsi, itu juga level up lagi. Itu biayanya costnya lebih besar lagi gitu karena harus berhubungan dengan Kementerian PUPR gitu ya. Ke PUPR merekomendasikan ke konsultan dan lain sebagainya. Nah, itu konsultannya biasanya harganya negosiasi gitu di sana. Ya, itulah banyak sekali. Jadi kalau bisa hamil 6 bulan banget itu udah mentok itu biasanya. 6 bulan tuh udah paling wajar lah gitu. Gitu. Kalau misalkan 3 bulan mungkin agak deg-degan gitu. Karena ya kadang-kadang di beberapa daerah ada yang memang responsif, tapi ada yang juga yang beberapa daerah yang ribet sekali untuk Dinkes dan DPMPTSP-nya. Jadi untuk mewanti-wanti itu di sana. Jadi kalau misalkan ada kekurangan pun kayak SKP ataupun harus mengganti apoteker dan lain sebagainya itu juga bisa lebih dipersiapkan di sana ya. Itu untuk Pak Aptek Sudimara satu. Kemudian untuk melanjutin ya untuk yang langsung aja ya Teh Mimah dari Iya, Apotek iya. Zamzam ya. Nah, untuk syarat bangunan dan dokumen, ya apa saja sih yang disiapkan untuk peraturan yang terbaru? Itu biasanya Bapak Ibu bisa datang langsung ke MPP digital daerahnya masing-masing gitu ya, ataupun ke DPM PTSP daerahnya masing-masing gitu ya, di sana di daerah desa dan kota. Karena sekarang sebenarnya peraturannya sebenarnya secara pusat sudah keluar, tapi secara aplikasinya di tiap daerah itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang sudah 100% harus sesuai dengan pusat gitu ya. Dalam artian maka sudah harus ada SLF, PBG dan lain sebagainya. Bahkan harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembuangan limbah gitu beberapa di sana. Itu kan kita juga wah apoteker jadi palu gada ya, jadi tukang AC, jadi tukang limbah dari tukang bangunan dan lain sebagainya gitu. Padahal kita hanya ingin buka apotek udah kuliah susah, buka apotek juga susah gitu ya. Nah, di sana tapi itu Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi gitu ya ke DPM PTSP-nya di daerahnya masing-masing sama Dinkesnya masing-masing karena secara real faktanya di lapangan itu saya tidak bisa menyamakan gitu ya. Kalau paling gampangnya Bapak Ibu searching aja di Google di misalkan perizinan Kabupaten Bandung atau kalau Kabupaten Sumedang itu aja dua daerah ini sudah berbeda loh gitu ya gitu ataupun nanti di daerah Bapak Ibu di Bali atau misalkan di Kalimantan karena biasanya setiap dinkes daerah itu punya websitenya gitu ya atau punya linknya sendiri-sendiri gitu. Jadi mengikuti baru nanti dari sana Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi listing cek bikin bikin form checklist dan lain sebagainya. Kalau memang dirasa ribet sekarang juga banyak banget konsultan-konsultan yang bantu itu gitu ya meskipun dari online maupun secara offline datang nanti Bapak Ibu bisa koordinasi saja ke sana. Atau yang paling gampang kalau responsif teman-teman di PCIAI-nya bisa langsung minta dibantu dengan teman-teman di PCIAI-nya masing-masing gitu di sana. Jadi biar lebih memudahkan di sana. Semoga masih responsif ya teman-teman di PC seperti itu. Oke, di healthcare consultingnya Kak Syah bisa sekalian konsultasi tentang pendirian apotek Ya, ya? kalau kami Bisa bisa, ya? insya Allah bisa Oh dibantu iya, bisa tuh secara online teman-teman. maupun Heeh. secara offline. Nanti kita nanti bisa zoom dulu, kita coba checklist Mm-mm. kelengkapan berkas gitu kan, kita coba langsung cari informasi juga ke Dinas Kesehatan dan DPMPT terkait gitu ya, ke Mm-mm. MPP-nya dan lain sebagainya, termasuk aktivasi satu sehat dan lain sebagainya juga juga sekarang juga sudah mulai Oke. banyak nih ribet perizinan. H-6 itu apa maksudnya yang periode waktu yang benar-benar H-6 yang nggak kepotong libur atau apa loh teman-teman. Karena aku juga pernah ya dulu ngurusin izin tuh yang H-3 bulan aja udah dikejar-kejar kayak apa tahu deh. Ya Allah. Jadi mending H-6 kalau misalnya ada kayak sekarang nih ada libur Lebaran atau libur nasional lain, mending bisa di spare waktunya lebih lama lagi gitu biar kita juga tenang gitu ya.
Oke, makasih banyak Kak Syah untuk ininya apa jawabannya ya terkait pendirian apotek baru dan izin gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky nih, balik lagi nih ke topik ya. Obat-obat apa aja sih yang harus di stok atau dibeli untuk apotek baru? Terus nanya biaya nih, yang berapa Kak Syah untuk konsultasi katanya. Iya. Oke, kalau untuk obat-obatan yang harus di stok untuk dibeli pertama, memang biasanya paling gampang, paling gampang, ya, untuk paling gampang sebenarnya untuk obat-obatan yang fast moving dulu aja, yang bentuknya OTC-an dulu gitu. Sambil teman-teman juga searching-searching. Paling gampang adalah doa ya. Doa itu memang standar. Cuman kan kalau doa itu misalkan obat-obatannya apa, tapi mereknya gitu. Sebenarnya yang paling susah itu menentukan mereknya gitu, bukan bukan obatnya apa. Misalkan kayak cetirizine, cetirizine tuh banyak gitu ya. Mm-mm. Ada yang dari misalkan dari HJ, ada yang dari novel, ada yang dari Dexa dan lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya itu bisa digampang. Atau biasanya ada beberapa, kalau Bapak Ibu nggak tahu banget gitu ya, biasanya nih kalau di daerah itu ada distributor-distributor yang jual paket opening. Biasanya tuh gitu ya. Kayak misalkan saya sebut merek kayak K2 KDE ya. K24 gitu dia punya PBF, biasanya mereka jualan bundling nih gitu. Saya bukan promosi tapi emang real di lapangannya seperti itu ya. Misalkan kayak Kudamas, Planet dan lain sebagainya itu juga jualan. Jadi Bapak Ibu cuman beli 40 juta, mereka yang memilihkan top produk-produk yang paretonya berdasarkan dari distributornya gitu ya. Paling gampang lagi ya memang Bapak Ibu cari cari relasi ya. Misalkan eh, top produk kimia farmasi ini berapa, atau misalkan K24 di sini berapa apa aja gitu ya, atau misalkan apa namanya apotek terdekat berapa gitu di sana. Makanya dia yang dibangun, kalau saya emang untuk pendekatannya untuk apotek itu bukan sebagai kompetitor tapi sebagai ini aja, sebagai apa kolaborator aja gitu ya, gitu. Jadi dalam artian kadang-kadang saya buka apotek dekat K24 atau Kimia Farma gitu ya. Tapi mungkin bagi teman-teman K24 atau Kimia Farma, oh saya kompetitor nih gitu. Tapi bagi saya mereka itu adalah kolaborator saya gitu. Nggak sering kok apotek saya kadang-kadang penjualan online, ketika mau jual online masih ada nih stoknya padahal stok saya habis. Saya langsung lari nih, pegawai saya lari ke K24 ataupun ke Kimia Farma untuk beli obat untuk dijual lagi secara online. Pun sebaliknya, teman-teman K24 juga Betul, ketika betul. penjualan online nggak ada membelinya di apotek saya. Dalam artian seperti itu gitu. Dibangun komunikasinya aja. Gitu. Cuman itu yang paling gampang untuk beli stok di obatan awal gitu ya. Karena memang eh, apa namanya ini juga langkah awal untuk kesuksesan Bapak Ibu juga, karena kalau Bapak Ibu asal beli juga tanpa by data driven dan lain sebagainya ternyata nggak laku, itu kan susah membuangnya ya, dalam artian wah untuk muterin barangnya juga sulit loh gitu dan lain sebagainya. Yang paling gampang adalah Bapak Ibu datang ke komunitas, cari komunitas, diskusi di sana. Kalau emang nggak bisa cari konsultan, gampang nanti tinggal dibantu rekomendasinya di situ. Untuk biaya konsultasi nanti bisa DM aja Oke. Bapak Ibu gitu ya. Intinya Mm-mm. sebenarnya karena kita juga masih baru, sebenarnya ini juga alhamdulillah diberikan kesempatan juga dari teman-teman apotek digital untuk jam terbang gitu ya. Saya juga tidak pernah menargetkan waktu tuh biasanya. Jadi eh ya ngobrol dulu aja gitu, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan case-nya Bapak Ibu di sana gitu. Yang penting bisa Boleh. silaturahmi dan komunikasi dulu aja, nanti bisa Oke. lanjut ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi. Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau berhubung, minta kontak dari Kak Syah, boleh hubungin kita dulu ya. Nanti kita berikan ya, nggak apa-apa ya Kak Syah ya, untuk Nah, apa nomor kontaknya ya, gitu. Oke, ini ada lagi eh, Kak, satu lagi dia tambahan Kak. Untuk teman-teman nyiapin budget biasanya berapa ya untuk obat? untuk obat, oh Dia iya, kalau untuk ini biasanya ini tergantung dari perhitungan Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk ini bukan misalnya kan untuk Bapak Ibu ketika buka apotek baru itu belanja obatnya berapa itu bukan hanya angka yang dikira-kira gitu ya, tapi memang berdasarkan perhitungan gitu. Misalkan Bapak Ibu modalnya 200 juta gitu ya. 200 juta gitu. Kemudian Bapak Ibu kan
harus bikin RAB-nya nih. Nah, dari RAB itu yang menentukan bahwa budget Bapak itu untuk belanja obatnya berapa ya gitu. Di situ juga menentukan kira-kira target omsetnya berapa ya gitu. Misalkan target omsetnya saya 100 juta, nggak mungkin dong Bapak Ibu stoknya hanya 20 juta gitu. Sedangkan target omset Ibu adalah 100 juta gitu. Biasanya yang paling umum adalah 1:1 gitu ya. 100 juta berarti saya belanjanya 100 juta gitu. Cuman biasanya apotek-apotek tuh yang sehat itu 1:1 itu sehat banget gitu. Kalau 1:2 udah oke. 1:3 itu still good tapi sudah harus aware. 1:4 itu berarti kebanyakan belanja. Maksudnya 1:4, 1:3, 1:2. Satu itu adalah eh, omsetnya, dua atau tiga, empat itu adalah nilai stoknya gitu ya Bapak Ibu ya. Kegambar ya. Jadi kalau misalkan target kita 100 juta, maka minimal banget stok kita mungkin di angka 100 200 juta. sampai 300 itu biasanya gitu. Apalagi kalau main online itu biasanya lebih banyak lagi itu. Gitu. Karena kalau online mainnya spreading barang banyak SKU-nya lebar banget gitu. Nggak dalam di sana. Seperti itu. Jadi untuk menyiapin budget berapa itu tergantung dari Target perhitungan RAB omsetnya. apotek ibu gitu. Bapak gitu ya. Ibu Oke. gitu ya, ibu Rizky gitu. Jadi eh, apa namanya disesuaikan dengan targetan omset, tergantung targetan modal dan lain sebagainya. Bapak aku Oh, katanya. siapa? Izin. Bapak aku katanya tuh, Seperti bukan itu. ibu. Oke, benar-benar terjawab ya Pak Rizky. Izin, salam kenal. Oke, salam kenal. Oke deh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya lagi nih, mumpung ada Kak Syahnya. Oh iya, ada link presensi ya di kolom chat, boleh dibantu diisi ya, gitu. Ada lagi kah Bapak Ibu semua? Atau mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin dari aku aja nih, WD. Mungkin ini kan kita menghadapi di bulan Ramadan nih. Nah, strateginya tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Syah nih. Nah, setelah itu kita juga perlu setelah Ramadan kita juga perlu menyusun strategi lagi nih setelah Ramadan gitu. Eh, Selain dari pemenuhan stok setelah Ramadan itu tuh yang tadi Kak Syah bilang tuh kayak ada orista segala macam gitu ya biasanya gitu ya. Strategi apa lagi sih yang bisa dilakukan biar pelanggan itu repeat order atau balik lagi nih setelah Ramadan selesai gitu kan? Ya, yang jelas memang balik lagi selalu dan memang selalu diulang-ulang adalah ya customer experience-nya ya Teh Nat ya. Customer experience itu banyak banget faktornya. Yang pertama dari kelengkapan obat, kemudian dari kualitas pelayanan di apa namanya di pelayanan online maupun di offline-nya gitu ya. Kemudian juga ada follow up-nya gitu. Kemudian yang paling penting adalah di stoknya gitu kan. Jadi jangan sampai kita udah ngestok banyak di apa namanya di Ramadan kemudian sudah habis nggak disetok ulang nih gitu ya jadi ketika setelah Ramadan juga stoknya habis jadi ada defekta dan lain sebagainya jadi yang itu juga mengurangkan customer experience-nya uh, customer kita gitu jadi ya apa namanya setelahnya adalah benar-benar di follow up lagi terutama biasanya kan juga ada banyak apotek yang ketika Idul Fitri itu banyak yang libur dan tutup ya biasanya di Hmm, situ. Nah, saya iya. biasanya eh, apa namanya bukan memaksakan, mengusahakan untuk apotek itu juga tetap buka. Karena apa? Karena itu juga jadi brand value apa namanya apotek Bapak Ibu di sekitar. Biasanya kan Hmm, kita agak susah ya untuk melihat apotek yang ketika Lebaran, terutama H+1 lah. H+1 maupun hari H Lebaran itu kadang-kadang banyak sekali yang tutup gitu ya. Jadi kita sangat sulit sekali gitu untuk cari obat, untuk cari dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu buka, mungkin itu jadi bisa jadi top of mind. Oh, di sini emang buka gitu ya. Tapi ya sekali lagi semuanya harus dijaga kualitas standar pelayanannya gitu ya. Jadi nggak naik turun nih. Kadang di bulan ini bagus pelayanannya, performanya, tapi bulan depannya turun lagi dan lain sebagainya. Jadi harus Bapak Ibu harus punya standar SOP untuk di pelayanannya. Jadi harus selalu di top gitu. Nah, jadi hmm. biar pasien balik lagi, walaupun nggak lebaran, walaupun nggak tahun baruan, walaupun nggak dalam event-event apapun, Bapak Ibu adalah jadi top of mind-nya masyarakat di sekitar maupun
top of mind-nya di penjualan online seperti itu. Gitu, customer experience-nya banyak sekali itu Teh Nat, panjang Mm-mm. sekali. Tapi seru Panjang. dibahas satu-satu. Seru ya Kak ya. Oke deh. Mungkin setelah ini tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin eh, s- cukup sekian ya untuk kelas sharing hari ini. Terima kasih banyak untuk semua Bapak Ibu yang sudah aktif nih di kelas sharing hari ini. Semoga sesi ini benar-benar bisa ngebantu ya Bapak Ibu semuanya menyusun strategi Ramadan ya dengan lebih terarah dan terukur. Nah, kalau misalnya nih setelah sesi ini masih ada pertanyaan tadi seperti Pak Rizky ya, boleh banget langsung konsultasi dengan Kak Syah sebagai konsultan bisnis apotek ya. Bisa hubungi tim kami dulu untuk menanyakan kontaknya nanti kami berikan gitu. Dan jangan lupa untuk insight dan tips lainnya seputar bisnis apotek, Bapak Ibu juga bisa follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok maupun di LinkedIn. Di situ dan blog ya juga ada. Di situ banyak banget info-info terkait bisnis apotek juga. Terima kasih sekali lagi untuk Kasya ya atas sharingnya hari ini. Sami-sami Teh Nat. Eh, Jangan kapok-kapok ya Kak ya. Tidak dong. Oke, Siap-siap. Alhamdulillah. Oke, sip. Saya Apoteker Nadia, mewakili tim Apotek Digital dan Digicast. Pamit undur diri dulu. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga Ramadan tahun ini omsetnya benar-benar maksimal. Amin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.